Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Laptop Pemula. Oke, untuk kali ini kita akan membahas kerusakan yang terjadi pada notebook Acer Aspire One 722, di mana kata usernya saat dicolok adaptor kadang lampu kedip-kedip, dan saat di switch notebooknya tidak tampil ya. Jadi kerusakan yang terjadi pada notebook ini yaitu kadang indikator kedip-kedip dan di switch tidak keluar gambar, dan ampere menunjukkan 0,295, 0,384, 0,473 naik perlahan ya, tapi tetap tidak tampil ya kawan-kawan, seperti ini. 0,937, 1,033 turun 0,936, tapi untuk displaynya tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita coba tanpa menggunakan baterai, apakah pergerakan ampere sama seperti menggunakan baterai, naik perlahan atau bagaimana. Ini setelah saya switch untuk standby 0,013, 0,010 ya. Nah, itu di switch dia kadang tidak bisa, dan di switch ampere naik sampai 0,39 sekian ya, dan laptop langsung mati. Oke, lanjut kita pada tahap pembongkaran notebooknya terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah klik video ini dan support terus channel Teknisi Laptop Pemula agar bisa terus memberikan video-video perbaikan laptop atau notebook di kesempatan berikutnya. Oke, ini untuk casing atas sudah terlepas ya. Jadi ini sengaja tidak saya lepas full, dan sengaja saya tidak lepas motherboardnya dari casing bawah karena dikhawatirkan ada sesuatu yang membuat motherboard ini tidak bisa nyala atau langsung mati karena nempel pada casing bawah laptop ya. Di sini pada elko 3 dan 5 volt hadir, dan kaki 1 dan 8 pada kaki BIOS juga ada 3 volt ya. Nah, seperti itu. Oke, karena tidak ada indikasi yang mencurigakan, saya coba lepas dulu motherboardnya utuh dari casingnya ya. Oke, ini sudah terlepas full dari casingnya. Lanjut saya coba ukur-ukur terlebih dahulu langsung pada tegangan 3 dan 5 volt ya. Takutnya ada yang short atau yang drop ya. Oke, ini waduh, ini agak susah ya kawan-kawan. Kepala jacknya ini agak longgar, dan saya mencoba meraba-raba apakah ada bagian yang panas saat di switch.
nampaknya tidak ada yang short ya pada komponen-komponen, dan saya coba lepas heatsinknya dan baterai CMOS. Oke, ini setelah saya coba-coba, saya menuju pada tombol switch ya, dan mengukur pada tombol switchnya. Nah, di sini pada tombol switch saya cek 3 volt ada, tapi ini 16 volt ya, ada 12 volt, berarti tidak wajar yang terjadi pada tombol switchnya. Oke, saya coba pastikan lagi pada tombol switch. Dia normal ya, kadang normal, kadang naik. Nah, seperti itu, berarti kerusakan pada motherboard ini pada Acer SP1 722 ini ada pada tombol switchnya ya. Jadi untuk perbaikan kita fokuskan pada jalur yang menuju tombol switch. Nah, di sini dia kadang normal, nah itu kadang naik, kadang turun normal, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sangat disarankan apabila mendapati sebuah kasus seperti kasus yang saya temui sekarang, misalkan terjadi pada tombol switch ya, kita fokusnya pada tombol switch. Oke, ini saya melakukan pengukuran pada jalur yang terhubung pada switch, yaitu D11 dan Q14 ya, yaitu sebuah MOSFET dan dioda. Jadi pada D11 atau dioda di kaki 1, saat mainboardnya saya balik seperti ini, dia kadang normal ya, jadi mengecoh, kadang mengecoh ya. Nah, ini kadang naik sampai 8 volt, tapi kadang 3 volt. Nah, jadi saya ukur-ukur pada Q14 dan D11 terlebih dahulu untuk mencari tahu penyebab dari kerusakan yang membuat tombol switch ini naik sehingga membuat motherboard ini susah dihidupkan ya kawan-kawan. Nah, itu terlihat 3,3 volt. Oke, nampaknya belum ada petunjuk ya. Saya agak bingung juga karena tombol on off itu berawal dari EC nya ya, EC on. Jadi di sini saya coba putuskan terlebih dahulu untuk merehot IC KBC nya atau EC nya. Barangkali pada kaki-kaki EC nya timah sudah tidak menempel dengan sempurna ya. Jadi saya putuskan untuk merehot EC nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut rehot dulu untuk IC EC nya. Oke, ini setelah saya rehot IC KBC nya, saya akan coba mengukur kembali pada komponen-komponen yang mengarah pada tombol switch, apakah masih sama seperti sebelumnya. Ternyata di sini setelah saya switch dia hidup normal ya.
tidak mati-mati lagi. Oke, ini saya coba ukur dulu pada tombol switchnya apakah masih naik atau udah stabil pada kondisi 3,3 volt. Ternyata masih ya. Di situ ada 5,83 volt. Tapi di sini mainboard hidup normal ya, tidak mati-mati ya. Berarti di sini terjadi pada komponen Q14 atau D11 ya. Bisa jadi seperti itu, atau IC KBC-nya itu sendiri yang rusak ya, atau minta diganti sama yang baru. Saya coba ukur terlebih dulu lagi sebelum benar-benar memutuskan mengganti IC KBC-nya ya. Ini udah bolak-balik dari tadi mengukur pada tombol switch, sama ya, tidak ada perubahan. Begini, untuk lanjutnya saya coba pasang ke casing dan mencoba menampilkan ke layar internal apakah dia tampil dengan kondisi seperti itu atau mati-mati ya kawan-kawan. Nampaknya hidup normal ya, tidak ada gejala bahwa setelah di switch motherboard mati. Tapi ini tidak display ya, karena RAM-nya tidak terpasang. Ini saya pasangkan RAM-nya dulu dan saya coba switch lagi. Nah, ternyata laptopnya hidup ya, hidup normal ya. Tapi untuk kaki pada switchnya masih nggak beres ini, karena dikhawatirkan motherboardnya akan kembali kambuh. Sebenarnya ini sudah selesai ya, sudah bisa on normal dan sudah bisa display, tapi dikhawatirkan motherboardnya atau notebooknya akan kambuh kembali dengan penyakit seperti sebelumnya. Jadi untuk itu saya tetap mencari penyebab utama kenapa pada tombol switch tegangannya selalu naik ya. Oke, saya coba mengukur pada kaki EC ya, untuk EC on pada kaki 102 ya. Di sini saya ukur pada kaki 101, 102 itu 3 volt ya, normal ya. Untuk pembangkit on off pada EC on nya ya. Jadi untuk kesimpulan saya kembali pada dua komponen, yaitu D11 dan Q14 ya, untuk dicek kembali. Tapi untuk feeling saya curiganya terjadi pada D11 ya, karena pada Q14 di situ tegangannya sama sekali tidak naik ya. Jadi yang terjadi hanya ada pada D11 ya, yang sangat dicurigai bahwa komponen dioda dengan kode D11 yang membuat tombol switch on nya jadi naik. Itu sementara kecurigaan saya ada pada D11 ya.
Oke, eh, kita coba lepas pada D11, dan ini untuk penggantinya sudah saya siapkan. Lanjut saya lepas D11 terlebih dahulu. Oke, ini sudah terlepas pada komponen diodanya. Untuk dioda D11 dan G14 berdekatan ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini D11. Oke, saya akan pasang komponen pengganti pada D11. Oke, ini setelah saya lakukan pergantian pada D11, lanjut saya coba ukur terlebih dahulu pada tombol switch setelah dilakukan pergantian pada D11 nya ya. Di sini terlihat pada tombol switch aman ya, sudah tidak naik lagi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ini sudah terselesaikan. Nah, di sini pada kaki 1 D11 juga saya cek tegangan sudah stabil. Ini sudah saya cucuk pada kaki satunya berulang kali, tegangan tidak lagi naik ya. Berarti kerusakan yang terjadi pada mainboard Acer Aspire One ini ada pada diodanya ya, D11. Entah apa namanya, melar atau bocor, saya kurang tahu. Yang pasti ganti aja seperti itu. Oke, kita lanjut ke displaynya dulu. Kita masukkan ke casing. Oh ya, ini pada heatsinknya, untuk busa pada pinggiran heatsink ini harus dikasih ya, karena untuk tipe ini kalau tidak dikasih biasanya cepat panas dan overheat ya, bisa mati. Boleh menggunakan busa apa aja. Di sini saya sendiri menggunakan busa yang ada pada baterai baru itu ya, buat penahan baterai pada packaging baterai baru seperti itu. Ada bekas busanya, jadi saya manfaatkan untuk menutup busa yang hilang pada heatsink mainboard Aspire One ini. Oke, saya lanjut pasang dulu busa pada heatsinknya ini sebelum kita melakukan pengetesan display dan memastikan tegangan pada switch on nya sudah stabil. Terima kasih buat yang sudah support channel ini. Semoga berkah ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut aja pada pemasangan busanya. Ini sudah hampir selesai seperti itu ya. Jadi untuk angin yang keluar dia merata ya, tidak menyebar pada motherboard. Oke, ini saya pasang
kabel fleksibelnya, dan lanjut pengetesan pada internal displaynya ya. Oke, ini pada tegangan switch on nya 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, berarti sudah stabil. Dan mainboardnya sudah terselesaikan. Sekarang kita rakit dulu laptopnya atau notebooknya sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Oke, ini sudah terbungkus rapi dan baterai CMOS-nya tertinggal. Oke, nanti saya akan bongkar kembali setelah saya lakukan uji coba. Oke, ini logo Acer sudah keluar dan logo Windows berkibar belum? Sudah berkibar, alhamdulillah. Ini juga saya dapat baut ya, lebihan ya, untung. Oke, semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain dan bisa menjadi referensi untuk perbaikan kasus notebook Aspir One 722 dengan kasus yang sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.